Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Pak Wawan gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan juga Pak Wawan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan kembali beribadah Sekolah Minggu GKI Muntilan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, konsentrasi kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Bila Roh Allah Ada. Mari Pak. Ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, menari, bukan menari seperti dot menari. Ya, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita akan minta bimbingan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana kami terus boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali datang untuk beribadah sekolah minggu. Berkati kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik hingga selesai nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, tentunya hingga saat ini kita masih terus merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita akan nyanyikan Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Untuk itu, kita akan nyanyikan Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Jauhkanlah suara-suara lain yang mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kecuali suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru. Ayo, yang ada Alkitabnya, buka Alkitabnya di Perjanjian Baru, yaitu Kitab Kisah Para Rasul. Buka Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1-13. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan 13, yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tahu nggak hari ini, hari Minggu ini, tanggal 23 Mei itu hari apa? Gereja sedang merayakan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, betul. Hari ini tanggal 23 Mei, gereja merayakan atau memperingati hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu adalah hari diturunkannya Roh Kudus. Itu hitungannya kayak gimana ya, Kak? Oh, hitungannya itu dari Paskah nih. Setelah Paskah kita hitung 50 hari ke depan. Itulah yang dinamakan hari Pentakosta, hari dicurahkannya, diturunkannya Roh Kudus. Tadi dalam teks bacaan Kisah Para Rasul, kita membaca dan mendengar bahwa murid-murid atau rasul-rasul Tuhan Yesus itu bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang mungkin orang lain tuh tidak mengerti. Bahkan mereka itu bukan dari asalnya, tapi kok mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nah, kakak sekarang mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik di sini bisa menguasai berapa bahasa? Yang pertama, bahasa Jawa. Jelas kan karena kita tinggal di Jawa Tengah. Yang kedua, bahasa Indonesia. Ayo, siapa yang masih kurang bisa berbahasa Indonesia? Nah, yang ketiga mungkin kalau adik-adik nih bisa bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Mandarin, nah itu keren banget kan, kita bisa menguasai bahasa daerah kita sendiri, terus kita juga bisa berbahasa selain di luar daerah kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik yang dikumpulkan di Yerusalem, seperti teks yang kita baca tadi itu, murid-murid ini kan aslinya orang Galilea. Tapi pas di hari itu, murid-murid itu berkumpul di Yerusalem. Nah, pada saat itu pas lagi kumpul, mereka tiba-tiba bisa mengeluarkan bahasa selain dari bahasa mereka masing-masing. Sampai orang-orang yang di Yerusalem itu tuh kaget. Mereka ini kan orang Galilea. Kok mereka bisa berbahasa sini ya? Padahal kan itu macam-macam tuh bahasanya di Yerusalem. Tapi kok mereka bisa berkata-kata dalam bahasa daerah sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dibicarakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menggunakan bahasa lain selain dari tempat asalnya mereka? Kan mereka dari Galilea yang ke Yerusalem, dikumpulkan di satu tempat, terus mereka bisa berbahasa daerah sana. Sampai orang sana itu bingung, kan mereka orang Galilea nih, kok bisa berbahasa asli sana yang banyak banget bahasa daerahnya. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, menyebutkan tentang kebesaran-kebesaran yang telah Tuhan buat, yang telah Tuhan berikan kepada para murid. Makanya murid-muridnya ini ingin menyampaikan tentang kebesaran Tuhan dan mudah dimengerti nih oleh orang asli sana. Jadinya kan kalau misalnya ada orang yang dari luar daerah, terus dia datang ke daerah yang lain, tapi dia masih pakai bahasa daerah yang sebelumnya, kan pasti orang yang di tempat yang baru ini nggak ngerti nih apa yang diomongin. Tapi mereka yang datang ini bisa bahasa asli sana yang mempermudah untuk orang sana itu mengerti apa yang mereka bicarakan, yaitu oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, apa sih tujuan Tuhan memakai para murid ketika para murid itu berbahasa asing gitu kan? Karena kan kita tahu tadi itu para murid itu berbahasa daerah
yang ada di Yerusalem itu. Karena kan kita tahu di Yerusalem itu orangnya itu bersuku Yahudi. Jadi para murid itu dipakai Tuhan di sana supaya bisa berbahasa asli sana dan dimengerti oleh orang sana. Dimana para murid itu ketika berbahasa daerah sana, para murid menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Bukan hanya kepada orang Yahudi yang ada di sana, tapi kepada semua orang yang mendengar perkataan para murid. Sekarang ketika adik-adik bisa berbahasa Jawa, Indonesia, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa apapun, apakah adik-adik juga mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Apakah adik-adik juga mau menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang adik-adik temui, kepada teman misalnya, kepada keluarga, kepada dimanapun adik-adik berada? Nah, kan di sini kan para murid memang dipakai Tuhan untuk berbahasa asing supaya bisa dimengerti orang sana. Nah, kalau adik-adik sudah bisa bahasa macam-macam, nah, adik-adik mau nggak sih untuk menyebarkan tentang kebaikan Tuhan? Adik-adik menceritakan tentang kebaikan Tuhan, misalnya ketika adik-adik bisa bangun pagi di pagi hari ini, di minggu pagi ini, dan keadaan yang sehat, dikasih sarapan, masih bisa makan, dikasih keluarga yang baik-baik, yang sayang sama adik-adik. Nah, apakah adik-adik mau menceritakan itu kepada orang lain? Misalnya nih kayak, aku seneng banget nih hari ini mama papaku ada sama aku pas aku ikut sekolah minggu. Semua saudara-saudaraku atau keluargaku tuh sayang sama aku, ingetin aku untuk sekolah minggu, misalnya untuk ibadah. Nah, itu kan merupakan cara adik-adik untuk menyatakan atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik kepada semua orang yang adik-adik temui. Misalnya ketika adik-adik juga dapat nilai yang bagus nih. Nah, adik-adik kan ketika dapat nilai yang bagus kan otomatis belajar sama berdoa. Nah, kalau sudah belajar terus berdoa, minta pertolongan dari Tuhan supaya bisa mengerjakan setiap tugas dan ujian dengan baik, nanti dapat hasil yang baik juga. Nah, adik-adik beritahu atau ceritakan kepada orang-orang yang adik temui, misalnya, aku kemarin dapat ulangan yang bagus loh karena aku sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan itu bantu aku ketika aku mengerjakan tugas-tugasku. Nah, itu merupakan salah satu cara nih adik-adik untuk menyebarkan kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan, yang adik-adik alami. Kalau para murid aja bisa Tuhan pakai, berarti adik-adik juga yang ada di sini bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam bentuk apapun. Coba ingat dulu Pak, hari ini apa sih yang membuat adik-adik bersyukur? Apa sih satu hal yang membuat adik-adik itu teringat kalau Tuhan Yesus itu nolong adik-adik? Misalnya, contoh kecil aja kan, ketika kita bangun pagi, Tuhan Yesus masih kasih Tuhan Yesus masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita nafas kehidupan, masih kasih kita makan, masih memberi kita orang tua yang baik, saudara-saudara yang baik, kakak adik yang baik. Nah, itu merupakan salah satu bentuk nyata kasih Tuhan kepada diri kita, kepada diri adik-adik sekalian. Jadi, marilah sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang baik, yang rajin, yang selalu bersyukur, menyatakan dan menceritakan kebaikan Tuhan yang adik-adik alami, yang adik-adik rasakan kepada setiap orang yang adik-adik temui. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita bersatu dalam doa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu ketika kami bisa menguasai berbagai bahasa. Pakailah kami agar kami mampu menyatakan, menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah kami rasakan, yang telah kami alami setiap hari kepada setiap orang yang kami temui. Jadikanlah kami anak-anak yang
membanggakan orang tua dan keluarga. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang pintar, yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus juga memberkati sekolah kami, lancarkanlah setiap proses sekolah atau studi kami, proses belajar kami ketika kami menempuh pendidikan kami di jenjang kami masing-masing. Tuhan Yesus didiklah kami juga agar kami selalu setia kepada Tuhan, selalu mau menyebarkan dan menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami rasakan kepada setiap orang dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan juga kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, adik kakak kami, dan berikanlah berkat-Mu mengalir bagi keluarga kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita jangan pernah lelah untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan akan selalu membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan nyanyikan Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Makan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangmu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya? Oke kan? Ya, setelah 1 tahun lebih kita sekolah minggu online melalui rekaman, minggu depan ada yang beda loh. Apa tuh? Ya, yang beda karena minggu depan kita mau siaran langsung.
Apa bedanya siaran langsung dan rekaman? Siaran langsung itu lebih seperti kalau kita tatap muka. Karena pada saat bersamaan, kakak sekolah minggu yang cerita, kakak sekolah minggu yang mengajak menyanyi, itu benar-benar ada di depan kamera, berhadapan dengan adik-adik yang ada di depan HP atau laptop kalian. Ya, seneng kan? Seneng dong. Yang kedua, di sekolah minggu depan, kita juga bisa komunikasi. Lewat apa tuh? Ada yang namanya live chat. Jadi, pada saat dimulai sekolah minggu, adik-adik bisa mengucapkan selamat atau salam buat teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi, catat ya, jangan lupa minggu depan tanggal 30 Mei kita akan ketemu di dalam sekolah minggu siaran langsung atau live streaming jam 9 pagi. Ya, ingat tanggal 30 Mei hari Minggu jam 9 pagi. Catat ya, jangan sampai terlewatkan. Sampai jumpa.